Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Audi Rahmantio. Selamat datang di Ruang Tengah yang merupakan persembahan dari cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Kali ini, Cari Ustadz berkolaborasi dengan kelas penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat siapapun yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi, ataupun berkarya dengan suara. Langsung aja follow Instagram @kelaspenyiar_id ataupun klik website kelaspenyiar.com untuk mendapatkan info selengkapnya. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis, belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Makanya nih, di ruang tengah kita bukan cuma membahas topik dari sudut pandang agama yang dibawakan oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tetapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang seru banget, menarik sekali, relate dengan kehidupan kita sekarang, dan sering ditanya nih di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu tentang halal haram kripto. Wah nih, siapa nih dari teman-teman nih yang saat ini mungkin sedang bergulat dengan kripto, punya kripto, berinvestasi di cryptocurrency? Kita akan membahas nih seluk-beluk tentang cryptocurrency, halal haramnya bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Saya mau menyapa dulu nih. Assalamualaikum Ustadz Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Audi. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, saya juga mau menyapa Mbak Liguna Hananto dari Lead Financial Trainer QM Finansial. Hai Audi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Wina Udah kabarnya? ganti kostum. Oh, baik. Nah, untuk informasi teman-teman, QM Finansial itu perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan edukasi dalam bidang literasi finansial yang berdiri sejak 2003 dengan misi Financial Education for All. QM Finansial juga secara reguler mengadakan kelas-kelas finansial. Untuk info lebih lanjutnya, bisa teman-teman cek di Instagram QM Finansial. Langsung aja nih, kita akan bahas mengenai cryptocurrency. Nah, Ustadz Zen, boleh dijelaskan dulu nih, sebelum kita masuk ke cryptocurrency, tentang investasi. Nah, bagaimana nih Islam terkait investasi, Ustadz? Kalau dalam Islam, investasi yang kita lakukan, ada investasi amal kebajikan, ada investasi untuk dunia. Misalkan membeli rumah kan investasi. Nah, termasuk investasi untuk akhirat, kita bersedekah, zakat, infak, sedekah yang lainnya, wakaf juga termasuk, itu juga investasi. Yang perlu kita ingat investasi akhirat. Nah, tentunya investasi zaman Nabi dengan zaman sekarang itu berbeda. Kalau di zaman Nabi tidak ada istilahnya Mbak Wina pasar modal syariah. Nggak ada saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah. Bahkan sekarang ada lagi namanya cryptocurrency kan. Nah, itu juga. Nah, pertanyaan kemudian investasi pada prinsipnya semua boleh. Dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasarnya bermuamalah itu boleh. Walaupun di zaman Nabi nggak ada. Tapi yang perlu diingat illa ayyadulla dalil ala tahrimnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kenapa bank konvensional diharamkan? Karena udah ada dalilnya, diantaranya sudah ada fatwa MUI-nya, bahkan dalam Al-Quran nyatakan karena bertentangan dengan surah Al-Baqarah 275 tadi, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan yang diharamkan adalah riba. Nah, untuk solusi dalam Islam, investasi juga sama. Kalau investasi pengen yang halal ya jual beli dong. Jual beli itu gimana? Ada uang, ada barang. Jadi sinergi, seimbang, tawazun, ada sama gitu antara kita akan keluar uang selama dapat barang. Ini namanya kategori tadi ada sektor moneter, ada sektor realnya. Termasuk juga sama. Orang yang mau jual tadi dia mengeluarkan barang dapat uang. Nah, ada kelebihannya, ini yang namanya keuntungan, ribhun, keuntungan. Yang tidak boleh dalam Islam investasi, tadi Mas Audi pengen uang nih, pengen uang
beruang. Iya, iya, Nah 10 juta saya pinjam. iya. Pak Zen mau minjem 10 juta, jangan lupa 20%. Nah, Ah, ini kan berarti yang berjalan adalah sektornya moneter saja. hmm, Uang dengan uang, ada kelebihan. mhm. Dalam Islam tidak boleh, itu kategori riba. Nah, yang boleh bagaimana? Uang dengan barang. Uang 10 juta dibeliin motor 10 juta, dijual saya 13 juta, boleh nggak? Boleh. Boleh, itu namanya bukan lagi barter uang dengan uang. Tapi uang dengan barang, barang dengan uang yang namanya adalah jual beli. Begitu, termasuk dalam investasi juga. Nah, kalau cryptocurrency ini gimana, Ustadz? Kalau Islam memandang soal cryptocurrency yang menjadi fenomena beberapa Kan tahun mulai terakhir baca ini? beritanya haram nih Ustadz, gimana Iya, nih? tuh katanya Tapi haram. sebelum Gimana haram ya? kita harus tahu dulu nih secara teknis praktisi, ya kan? Iya. Wah, Gimana lempar itu? badan ke aku kayaknya nih Ustadz. Iya. Jadi Bo- sebetulnya cryptocurrency itu Apa itu bagaimana? ya? Iya. Apa sih Makhluk sebetulnya? apa? Gitu kan. Boleh Mbak Vina Iya. jelasin cryptocurrency Jadi itu? kita kenal currency mata uang ya. Tahu rupiah, tahu dolar, tahu ringgit, itu kan mata uang, tahu real, itu kan mata uang semuanya ya. Nah, cryptocurrency ini adalah mata uang virtual. Jadi transaksinya virtual, digital, semuanya adanya di internet gitu. Jadi nggak ada uang kertas yang kita pegang, nggak ada central banknya, nggak ada negaranya, itu semuanya adalah virtual. Cryptocurrency ini biasanya mengikuti di belakangnya itu ada namanya teknologi blockchain. Jadi si cryptocurrency ini terhubung dengan jaringan namanya ledger disebutnya ya, dengan berbagai jaringan komputer. Jadi untuk bisa bikin satu cryptocurrency ini macam-macam, saya bukan rekomendasi ya, saya ngasih contoh biar kebayang. Kalau mungkin pernah dengar Bitcoin, pernah dengar Ethereum, pernah dengar Tether, pernah dengar Dogecoin. Bahkan yang Dogecoin ini sebelum sekarang jadi populer itu pernah ada liputannya dan dibikin komedi sama seorang stand up comedian kesukaan aku namanya Ronnie Chieng, itu di The Daily Show dan dibikin ketawa-ketawa karena dia logonya tuh gambar anjing gitu, lucu gitu. Tahu-tahu sekarang naik harganya, berhenti orang ketawa gitu ya. Jadi cryptocurrency itu seperti itu, ada macam-macam jenisnya. Yang kemudian ada gunanya, manfaatnya adalah pada saat seperti mata uang yang bukan digital, yang bukan virtual, dia digunakan untuk transaksi. Kayak kita mau beli beras pakai rupiah, kalau lagi ada di Amerika Serikat mau beli roti, hotdog gitu, belinya pakai dolar. Nah, si cryptocurrency ini bisa digunakan untuk transaksi secara digital di internet. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan cryptocurrency. Yang agak ngeri-ngeri sedap adalah pada saat orang bertransaksi menggunakan cryptocurrency itu bukan beli dalam tanda kutip barang, tapi mentransaksikan currency-nya. Yang tadi Pak Ustadz jelaskan kan adalah jual beli boleh, berarti boleh dong kalau kita mau jual beli pakai cryptocurrency. Logikanya berpikirnya gitu dulu nih ya, nanti secara fikihnya gimana. Tapi kemudian ternyata nggak beli apa-apa, bener-bener cuman jual beli si currency-nya doang. Nah ini yang akhirnya sering digunakan orang dalam tanda kutip sebagai investasi yang tentu saja resikonya juga cukup tinggi. Jadi ada dua, pertama adalah orang yang merasakan investasi atau trading cryptocurrency-nya aja, atau orang yang memang menggunakan cryptocurrency untuk transaksi secara digital. Nah, itu ada dua perbedaan kan, ada cryptocurrency yang menggunakannya untuk sebagai benda transaksi dan juga Alat untuk ya bertransaksi. alat bertransaksi dan juga untuk berinvestasi. Nah, kalau dari Islam sendiri nih, tadi kan udah dijelasin tuh, cryptocurrency itu tidak ada bank sentralnya di Nggak ada yang nyata, negaranya Mata uang nggak negara ada. mana ini? Iya. Negara internet. Nah, itu mata uang dari internet. Nah, gimana nih? Kalau Indomie Islam Cornet ya. bisa. Iya. Gimana ini Ya, kalau dalam baik. Islam? Tadi dikasih penjelasan oleh Mbak Wina, ini luar biasa karena beliau praktisi ya. Nah, sebetulnya forum Istima Komisi Fatwa MUI. Istima itu apa Pak Ustadz biar orang Istima kebayang? itu kumpulan para ulama, kumpul 700 para ulama yang membahas problem-problem masyarakatan. Di antaranya ada 12 rekomendasi yang diantaranya adalah tentang cryptocurrency. Nah, kalau cryptocurrency ini dijadikan mata uang, maka dinilai sebagai haram. Karena pertama tadi disampaikan ada unsur gorornya. Ya kan, goror itu nggak jelas. Siapa yang nanti menanggung jawab? Sampai Kita sekarang tuh suka ngeributin riba padahal bukan cuma riba ya, Iya, goror juga nggak Goror bisa. juga. Oh. jadi nggak jelas tuh. Nah, bahkan Nabi SAW, Rasulullah SAW an bai'il goror. Nabi SAW melarang jual beli goror yang nggak jelas. Dia nggak jelasnya gimana?
Siapa yang menanggung tadi kalau ada masalah? Wujudnya ada nggak? Karena syarat dalam jual beli tadi kan ada barangnya. Ini kan nggak ada ini. Barangnya apakah dalam bentuk produk atau jasa nggak ada. Nah ini yang, nah kemudian pertama doror tuh membahayakan. Yang membahayakan orang lain. La dororo wala diror. Dalam hadis juga disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ternyata dilarang. Di samping juga bertentangan dengan undang-undang di Indonesia nomor 7 tahun 2011. Karena nilai mata uang dalam sebuah negara itu diantara kalau di Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Nah sekarang pertanyaannya, cryptocurrency ini negara mana yang menjadikan, sudah ada nggak Mbak? Nggak ada. Nggak ada, Ya kan? nggak ada. Nggak punya batas sebagai teritorial resmi. dia. Nah lebih baik kalau mau beli dinar sekalian atau beli emas sekalian. Iya. Sudah ada fisiknya. Mm-mm. Ya kan, fisiknya udah ketahuan, negara mana juga bisa. Kita beli ntar kita jual gitu kan. Iya, iya. Nah ini artinya apa? Ada fisiknya uang kita beli. Berapa ini emas 1 gram? Oh waktu itu sempat sampai 1 juta kan. 900.000 lah, 1 juta lah. Oh kita beli, nah itu masih ada barangnya secara sederhana. Ada wujudnya. Nah yang menjadi persoalan tadi bertentangan dengan tadi undang-undang tahun 2011. Termasuk juga peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Yang intinya bahwa memang harus tadi bermata uang. Kayak contohnya di pasar modal syariah kan nanti artinya uang juga. Terus imani kan kita kuasai itu. Ada yang namanya al-qabdu, ada serah terima. Serah terima itu barangnya mana gitu kira-kira. Ya kan kita pasang imani sudah ada sini tertera kimahnya. Nilainya juga udah ada juga. Tapi kripto kan siapa yang bertanggung jawab terhadap ada orang-orang human error dan sebagainya. Begitu kira-kira. Sehingga dengan demikian Istimewa Komisi Fatwa MUI menyatakan maka haram kalau dijadikan sebagai mata uang. Karena tidak ada satupun negara-negara di dunia ini yang menggunakan kripto. Walaupun sebetulnya ini solusi ya. Mungkin jangka panjang kalau selama nanti ada wujudnya, kemudian ada yang menjamin, Ada regulasi. regulasinya dan sebagainya. Nah ilatnya itu hilang maka menjadi boleh. Maka dalam kaidah disebutkan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu dilihat ada ilatnya enggak. Ya kan? Ada yang dirugikan enggak? Karena disebutkan la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kamu berbuat zalim atau kita yang dizalimin. Nah, cryptocurrency ternyata kalau dilihat itu banyak yang ada kezaliman. Termasuk juga tadi ada unsur goror, termasuk juga tadi ada unsur doror ya. Nah gitu, wallahu alam. Oh gitu. Nah berarti gak boleh dong kita main cryptocurrency. Ya itu tadi dijadikan mata uang tidak boleh, kemudian dijadikan komoditas ya kan. Komoditas tadi secara sederhana, uang dengan uang aja dilebihkan menjadi riba. Ya kan harusnya tadi uang kalau mau ya bantu-bantu aja. Pinjam 10 juta, nanti saya balikin 10 juta gitu kan. Itu boleh. Nah kecuali ketika saya dikasih pinjam oleh Mas Audi 10 juta, saya ada kelebihannya. Ya kan nggak ada perjanjian dari awal. Saya kasih 12 juta ke Mas Audi. Boleh nggak Mbak Wina? Enggak boleh kalau Boleh. boleh ya. Boleh. Kalau nggak diperjanjikan. Kan ada kelebihan. Iya. Nggak ngomong. Iya. Nah kalau yang kebanyakan kan Tapi ngomong. kalau nanti bilang kalau nggak bayar besok naik jadi 14. Nah, itu bunga. Itu baru bunga, itu nggak Nah. boleh itu karena riba Ya ya. makanya ibu-ibu senangnya dikasih bunga bank ya. Nah, kalau misalkan memang ada ya unsur gorornya ya dan sebenarnya tidak dianjurkan oleh Islam, tapi kenapa nih Mbak Wina masih banyak orang yang berinvestasi dengan cryptocurrency? Sebenarnya apa sih bedanya dan apakah keuntungannya tuh segitu besarnya sampai orang berpikir oh gue bisa cepet kaya nih dengan Mungkin kripto? analoginya gini ya, bayanginnya kayak yang kita udah paham itu perbedaan selisih antara rupiah sama dolar Amerika ya. Jadi dolar Amerika rupiah itu sekarang 14.000 sekian per 1 US dollar, bisa naik jadi 20.000 kah apa bisa turun jadi 10.000 kah. Nah, ini yang dimaksud dengan perbedaan pertukaran mata uangnya. Nah, si cryptocurrency begini juga. Jadi harganya tuh naik turun juga nih Mas Audi, sehingga kalau misalnya kita lagi beli misalnya pakai uang 1 juta, besok nilai 1 juta itu mungkin naik jadi 2 juta, mungkin naik jadi 500.000, turun jadi 500.000, tergantung nilai dari cryptocurrency-nya itu lagi naik apa lagi turun. Yang dimaksud sama Pak Ustadz tadi masuk akal loh. Ini aku bahkan nggak ngomongin punya ilmu fikih ya. Masuk akal loh bahwa jadi berbahaya karena pergerakannya itu betul-betul
kayak kemana angin bergerak aja. Jadi misalnya ada satu cryptocurrency, kemudian ada satu orang yang terkenal di internet ngomong sesuatu, istilahnya dipom-pom gitu ya, toto dia naik berlipat-lipat nih si cryptocurrency-nya. Bisa kayak gitu kejadiannya. Atau cryptocurrency yang tahu-tahu misalnya kita pernah lihat ya cryptocurrency token yang baru muncul, kemudian nggak ada yang minat lagi, terus dia turun aja gitu langsung kayak masuk jurang, sehingga sampai nggak ada nilainya lagi. Jadi paham dan logis sekali bahwa ini bisa berbahaya. Nah, untuk yang memang sudah merasakan manfaat atau suksesnya berinvestasi di cryptocurrency, tolong waktu lagi ngomong ini ceritakan juga kerugian yang sudah terjadi. Dan ini tidak hanya cryptocurrency ya, semua produk investasi banyak banget investor itu cerita kalau untung, kalau rugi diem-diem. Atau sebaliknya, kalau untung diem-diem, kalau rugi marah-marah gitu. Jadi perlu sekali kita tahu bahwa si return ini bestinya itu adalah resiko. Jadi apapun produk, mau itu cryptocurrency, mau itu saham, karena ternyata sekarang minat anak muda lebih tinggi investasi minatnya di cryptocurrency daripada di saham. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda. Cryptocurrency itu mata uang digital, saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan yang jelas perusahaannya ada. Jadi kadang kalau kurang paham, karena mengerti kripto itu haram, anggap juga saham haram juga. Belum tentu, karena ada fatwa MUI yang bilang saham mana yang dinyatakan sebagai daftar efek syariah lewat Dewan Syariah Nasional. Jadi jangan sampai kita anggap itu dua hal yang sama, padahal itu dua hal yang berbeda. Kalau mau pakai cryptocurrency, misalnya mau nyobain biar tahu ini apa, mohon diingat bahwa yang akhirnya membuat orang banyak rugi itu adalah mental ingin cepat kaya. Itu tuh. Jadi kalau aku ngelihatnya lebih dari sisi udah tahu belum konsekuensi dari nyoba-nyobain produk kayak gini adalah kita nanti sanggup magerin hatinya apa enggak. Kalau dari sisi sebagai orang yang spiritual gini ya, sebagai seorang muslim, investasi itu harus ada manfaatnya untuk kehidupan gitu. Nah ini kita benar-benar kayak TikTok, pasang sekian nanti naik, pasang sekian nanti turun. Kok kalau mentalnya seperti itu cenderung kayak judi ya, aku khawatir. Aku gak bilang kripto itu judi ya, tapi mentalnya cenderung mirip sama orang yang sedang berjudi. Kayaknya itu yang harus kita jagain kalau saat ini kripto dinyatakan haram oleh para ulama. Tentu saja ini kan masih produk yang sangat baru. Nah, ada kebaikan-kebaikan teknologi yang ada di dalam si blockchain teknologinya ini. Dan ini yang menurut aku potensinya luar biasa. Jadi jangan langsung anti dulu sama kriptonya. Ingat bahwa selain kripto, di belakangnya itu ada blockchain, turunannya kripto itu ada lagi NFT. Nanti kita bahas terpisah ya. Dan ini yang menurut aku banyak sekali manfaatnya kalau kita ngelihat teknologi blockchainnya, karena blockchain itu gini, transaksinya itu tercatat dan kepemilikannya itu tercatat. Jadi nggak bisa double kayak apa ya? Mungkin analoginya gini, surat tanah ada pemalsuannya. Nah nggak bisa tuh memalsukan surat digital blockchainnya. Jadi kalau aku punya cryptocurrency ini nggak bisa Audi ngaku-ngaku itu punya Audi karena di catatan di ledgernya itu punya aku. Nah ini kan teknologi yang harusnya bisa dipakai untuk berbagai kebaikan karena jadinya mengurangi kemungkinan penipuan, penggandaan dan lain sebagainya. Baik, kembali lagi ya, niat masing-masing orang ya, apakah itu menjadi baik ataupun menjadi negatif. Nah, singkat saja nih Pak Ustadz nih tentang bagaimana sih kita tahu produk investasi mana yang halal atau enggak. Singkat aja Pak Ustadz. Baik, untuk investasi yang halal dan tidaknya bisa dilihat sebetulnya. Di tempat-tempat misalkan ada produksi yang halal, misalkan makanan-makanan yang halal, lihat aja di websitenya MUI gitu kan. Dan lain sebagainya, termasuk juga ternyata ada fatwa MUI nomor 40 yang menjelaskan investasi harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah ternyata diantaranya minimal bisnisnya sesuai nggak dengan syariah. Dia bertentangan dengan maghrib, maisir, goror, riba. Nah ternyata kalau tidak ada praktek ribawi, tidak ada unsur goror, maka boleh. Atau minimal tadi dalam episode yang sebelumnya waktu itu Mbak Wina cerita, itu minimal kita lihat dalam OJK. Tercatat nggak dia? Termasuk dalam fintech, syariah, investasi yang lain-lainnya, jangan sampai investasi bodong dan seterusnya kan. Yang biasanya orang lebih cenderung tertarik itu Mas Audi dengan katanya bagi hasil luar biasa 30% dari modal. Nah itu penipuan. Di mana-mana bagi hasil itu bukan dari modal tapi dari keuntungan.
ya kan. Keuntungan yang didapatkan itu yang namanya adalah sistem mudharabah atau sistem bagi hasil. Tapi banyak kasus yang berkembang di masyarakat, kamu naruh uang 300.000 pasti dikasih berapa Kalau persen. pasti itu pasti bohong ya Pak Yang pasti Ustadz. bohong, ngibul. Karena itu strategi marketing. 1 tahun, 2 tahun benar, berikutnya kabur. Ini ada unsur penipuan-penipuan. Yang paling penting sebetulnya kalau mau aman investasi, beli tanah sebanyak-banyaknya. Karena tanah dari tahun ke tahun itu naik di Ciputat. Tahun 2011 1 juta. Sekarang 2022 udah 10 juta. Nah itu kan. Beli emas. Iya. Emas juga sama. Tahun 80-an, 90-an emas 18.000. Sekarang udah 1 juta. Di zaman Nabi 1 dinar itu bisa beli 1 ekor kambing. Ternyata sekarang bisa 1 dinar itu 4,25 gram emas. Iya. Itu sama. Iya. Kali 1 juta berarti 4 juta 250.000. Iya. Ternyata bisa beli 2 ekor kambing. Iya, Nah berarti memang itu kalau yang investasi. penting ada wujudnya ya, tanah, Ada wujud. emas ya, atau Nah termasuk kambing gitu kan. kripto sebetulnya kalau ada bentuk wujudnya. Nanti ke depan itu dan tidak ada dorornya, ada gorornya hilang gitu kan. Itu maka menjadi diperbolehkan. Begitu Baik. wallahu alam. Baik, untuk Mbak Wina sendiri nih, Ya. singkat aja nih, pesan bijak nih untuk yang udah berinvestasi di kripto atau yang mau bakalan investasi di kripto. Pesan singkat Semua aja. produk investasi ada risikonya. Mau itu cryptocurrency, mau itu saham, mau itu tanah, mau itu emas, mau itu bahkan naruh uang di tabungan di bank, semua ada resikonya. Jadi tugas kita adalah memastikan kita melakukan manajemen resikonya. Jangan masukin semua uang kamu di satu produk. Ini prinsip investasi yang sangat universal ya, diversifikasi. Jadi taruh di beberapa produk supaya kita tahu kalau ada satu yang lagi jeblok, yang satu baik-baik aja. Ini tentu saja perlu satu sesi sendiri buat jelasinnya. Tapi ingat ya, semua produk pasti ada resikonya. Baik, semua produk ada resikonya dan juga penting untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, apakah unsur riba atau unsur doror gitu kan. Dan juga yang pasti niatnya harus lurus ya kan. Jangan niatnya mau instan-instan aja, mau cepet kaya aja malah jadinya bodong ya. malah tambah kere. Baik, untuk teman-teman semua jangan sampai ketinggalan nih episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya. Terima kasih untuk Ustadz Zen atas pemaparannya dan juga terima kasih Mbak Sama-sama, Wina thank you. ya, dan untuk teman-teman semua saya Audi Rahmantio pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.